Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Alif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi terbaru ya seputar P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2. Yang tahap 1 itu mulai berlangsung pengolahan nilai ya Bapak Ibu ya. Yang tahap 2 baru dimulai proses pendaftaran. Oke, ini ada informasi terbaru dari apa jpn.com ya Bapak Ibu ya. Di mana di sini Bapak Ibu perhatikan ini ada informasi atau katakanlah pernyataan ya, pernyataan dari Menpan RB kita yaitu Ibu Rini Widianti ya terkait dengan penyelesaian masalah honorer. 12 Desember 2024 part 4 ini artinya video keempat dari ini ya di channelnya Kak Furkon. Oke, ini menyikapi banyak pertanyaan dari channelnya Kak Furkon ya. Jadi banyak yang bertanya tentang kasus TMS tahap 1 apakah bisa daftar di tahap 2. Nah, ini hampir puluhan teman-teman ya yang bertanya di channelnya Kak Furkon bahwa TMS tahap 1 ini solusinya gimana Kak? Nah, ini bisa nggak daftar di tahap 2? Bisa daftar nggak di tahap 2? Bisa daftar di tahap 2 nggak Kak? Ini hampir puluhan ya yang bertanya kayak gini. Nah, ini kalau kan jabarkan nanti di video ini ya, nanti teman-teman bisa cek solusinya itu gimana. Yang jelas kalau di tahap 2 teman-teman nggak bisa daftar. Jadi solusi yang terbaik itu adalah ya mengalihkan ya teman-teman yang notabene TMS ini menjadi P3K paruh waktu. Tapi nanti kita bahas ya di akhir-akhir video ya. Mantap jiwa. Oke, di sini ada jpn.com ya, kabar terbaru dari Ibu Rini Widianti ya, terkait Menpan RB. Di sini ada penyelesaian honorer. Alhamdulillah nih ya, Rabu 11 Desember 17.10 yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kabarnya dari jpnn.com di mana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi atau PAN RB ini masih terus fokus ya untuk menyelesaikan seleksi CPNS maupun P3K 2024. Di mana kalau kita fokus di BPPK saja Bapak Ibu ya, kalau di BPPK itu sudah terbagi menjadi 2 tahap ya. Ada tahap 1 sama tahap 2. Nah, untuk tahap 1 ini sudah hampir seleksi akhir ya. Ini malah sudah kita ke pengolahan nilai. Ya kan, pengolahan nilai, jadi teman-teman nanti yang dinyatakan lulus itu seperti apa, kemudian yang tak lolos ini, yang tak lulus atau yang tak masuk rankingan ini gimana mekanismenya, itu akan dibahas. Nah, yang tahap 2 ini baru masuk tahap pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tahap 2 ini baru masuk pendaftaran. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kami kan sedang menyelesaikan penyelesaian CPNS yang kemarin, kemudian P3K. Nah, jadi mohon waktu, kata Menpan RB Ibu Rini Widianti ini. Kawasan TP Jakarta Rabu kemarin ya, saat menjawab pertanyaan jurnalis mengenai kemungkinan pembukaan seleksi CPNS 2025. Wah, ini masih belum Bapak Ibu ya. Ini P3K 2024 aja, yang tahap 2 masih belum ya kan. Yang tahap 2 ini belum terjadi ini. Ini jurnalisnya ini agak sedikit ya kayak ya ini memprovokatif ini ya. CPNS 2025 ini tanda tanya yang sangat besar sekali ini ya kan. Karena dan 2024 aja masih belum beres dan regulasinya juga masih perlu dipertanyakan lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Menpan RB Ibu Rini ini menjelaskan nih bahwa komitmen menyelesaikan masalah pegawai non ASN atau honorer melalui seleksi P3K ini telah disampaikan nih kepada Komisi 2 DPR RI sebagai mitra Kemenpan RB tentunya ya Bapak Ibu ya. Ini penyelesaiannya harus jelas ya karena di sini bulan terakhir ya sebelum masuk ke tahun 2025. Sebagaimana sudah kami komitmenkan antara Menpan RB dengan Komisi 2 DPR ya, untuk diselesaikan tahun ini. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, tahun ini. Jadi ini wajib ya kan, harusnya selesai pada tahun ini. Artinya harus tidak ada honorer lagi ya di tahun 2025 idealnya. Ini idealnya ya kan. Nah, nanti kalau
tidak ideal gimana? Nah, nanti ada plan A, plan B, plan C mungkin Bapak Ibu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sebelumnya pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN ya Bapak Aryono ini juga memberikan pernyataan ya bahwa kebutuhan PNS tahun 2024 itu sekitar 200 ribuan yang tersebar pada 54% instansi daerah dan 46% instansi pusat. Nah, dia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi dasar ini dilaksanakan 339 titik lokasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Bapak Ibu ya, lanjut dia, seleksi CPNS mengedepankan sistem merit dengan asas objektivitas dan transparansi. Kami juga berusaha semaksimal mungkin nih untuk menjamin untuk individu berhasil lolos seleksi dan memiliki kompetensi yang terbaik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini terkait banyak yang ditanyakan di channelnya Kak Purkon ya. Di sini evaluasi terhadap pengadaan ASN. Nah, di sini ada teman-teman yang TMS ya. Oke, TMS di tahap 1 ini wajib menyimak ini. Di sini kasusnya itu adalah bagaimana kalau ada teman-teman yang kasusnya itu TMS di tahap 1. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Ini banyak ditanyakan ya di channelnya Kak Purkon. Dan di sini memang TMS ini bisa disebabkan ada beberapa sebab ya. Yang pertama itu adalah keterbatasan anggaran pada saat pengusulan formasi ASN 2024. Kemudian instansi belum optimal nih memetakan kualitik dengan kebutuhan organisasi atau tenaga non ASN-nya. Nah, ini dari Ibu Rini sendiri ya, pada saat rapat koordinasi ya. Pelamar kurang teliti nih saat melakukan pendaftaran. Lah ini yang menyebabkan TMS ya Bapak Ibu ya. Mungkin, nah ini juga kita mengira-ngira ya Bapak Ibu ya. Mungkin dokumen yang diupload itu kurang. Ini bisa jadi loh Ibu-Ibu ya kan. Dokumen itu kurang. Artinya teman-teman itu mungkin SK-nya kurang atau gimana ya kan, upload ijazahnya itu gimana ya kan, syarat-syaratnya itu gimana, ini ada yang kurang, makanya nanti menyebabkan TMS di tahap 1. Yang notabene nggak boleh nih ya kan daftar di tahap 2 karena itu sudah bukan bagiannya. Ini seperti itu. Tahap 2 kan sisa formasi di tahap 1 gitu loh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa tenaga non ASN tidak melakukan pendaftaran. Lah ini takutnya ini Bapak Ibu ya. Jadi kurang informasi ya kan. Ini juga salah satu faktor yang bisa jadi penyebab ya teman-teman itu TMS. Jadi kurang info, ya teman-teman kurang info. Jadi ya tidak bisa dipungkiri, apalagi posisinya nanti mencari sinyal sulit juga cukup susah juga sih Bapak Ibu ya. Terdapat non ASN yang mendaftar P3K tahap 1 dinyatakan TMS oleh instansi pemerintah. Oke, nah ini solusinya gimana? Alternatif solusinya. Nah di sini terhadap ini Bapak Ibu ya, terhadap non ASN yang dinyatakan TMS diberi kesempatan mengikuti seleksi PPK tahap 2. Tapi ini permasalahannya Bapak Ibu ya, ini permasalahannya di sistem. Ada subscribernya Kak Furkon itu tanya jadi TMS dia ya tahap 1. Tapi setelah dicoba buat akun ya kan, buat akun di tahap 2 ya kan, buat akun di tahap 2 itu tidak bisa. Ini tak bisa. Mungkin nanti direset ya kan dari pusatnya, nanti ya bisa ya kan, ini alternatif solusinya. Tetapi nanti ini juga terasa ya kurang itu sih ya, kurang efisien sih. Langsung aja diangkat paruh waktu sih. Lebih enaknya itu seperti itu yang TMS di tahap 1. Karena notabene teman-teman itu yang TMS ya rata-rata ya prioritasnya tinggi ya kan. THK2, database BKN sudah bertahun-tahun. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan terhadap non ASN yang tidak lulus seleksi akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini adalah dua solusi paten ya Bapak Ibu ya. Untuk solusi pertama sudah terbukti sebenarnya Kak Purkon itu memberikan konfirmasi bahwa ya nggak bisa. Kan soalnya KTP-nya kan sama Bapak Ibu ya ketika buat akun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lah tindak lanjutnya gimana? Tindak lanjutnya adalah adanya koordinasi dong ya kan. Koordinasi antar kementerian nih terkait permasalahan anggaran pengadaan P3K.
Kemudian melakukan cooking klinik untuk memperoleh informasi terkait sisa tenaga non ASN yang belum terakomodir. Dan terakhir adalah pengusulan P3K paruh waktu. Oke, jadi memang lebih banyaknya itu P3K paruh waktu sih Bapak Ibu ya. Semoga saja terrealisasi dengan adanya opini-opini dari pihak kementerian terkait terhadap P3K paruh waktu itu segera diadakan. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.